志安，你冷静一点。 Jin An sengaja meninggalkan Li Xuang di tempat aman agar tak terlihat perubahannya. Hingga keesokan harinya, Jiran menemukan Li Xuang dan mengabarkan bahwa pasukan Yao telah tiba di perbatasan. Setibanya di markas militer, Li Xuang merencanakan strategi perang bersama para perwiranya. Namun Jin An menganggap strategi tersebut masih memiliki kelemahan. Dia pun menyarankan suatu strategi perang yang tiba-tiba muncul di kepalanya. 等先头部队挡过伏击之后，长风军只要胜利，上城攻心，不会屠杀。 Setelah menerima kekalahan, Jenderal Shidu menerima saran dari penasihat militer negara Yao bernama Li Yun. Dia pun akhirnya memerintahkan mata-mata di kota Lu untuk melakukan rencana mereka. Sementara itu, Li Xuang memerintahkan Jiran mengantarkan Jin An kembali ke kediaman jenderal. Di tengah perjalanan, Jiran yang sejak awal menduga bahwa Jin An menyembunyikan identitasnya, sengaja menepi untuk menginterogasinya. 你究竟是什么人？将军就三番五次的遇险，戚大人这是何意？我落难于此间，有幸得将军，有很多事情我也没有搞懂。 再问你一次，你又来路不明，还不说？ Jiran melaporkan apa yang telah dialami bersama Jin An. Li Xuang pun marah besar hingga memasukkan Jiran ke dalam penjara. Di tempat lain, Li Jiangyi pergi ke tempat hiburan untuk merayakan kemenangan pasukan Changpeng. Tak lama, penari bernama Yongge yang merupakan seorang mata-mata dari negara Yao mencoba merayu untuk menjebaknya. Setelah Li Jiangyi masuk ke dalam jebakannya, Yongge membawa plakat milik Li Jiangyi dan bergegas pergi ke gudang makanan pasukan Changpeng. Dengan menunjukkan plakat tersebut, Yongge mengaku diperintah oleh Jiangyi untuk memeriksa persediaan gudang makanan. Karena plakat tersebut asli, penjaga pun membiarkannya masuk ke dalam gudang. Tak berselang lama, para penjaga mendapati api berasal dari dalam gudang. Luoteng melaporkan kebakaran gudang dan menemukan sebuah kantong yang berasal dari negara Yao. Karena persediaan makanan telah habis terbakar, Li Xuang memerintahkan semua pasukan untuk bersiap meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke kota. Di tempat lain, Jin An terbangun dari pingsan setelah jatuh dari tebing. Untuk kesekian kalinya, dia merasa bahwa kekuatannya mampu memulihkan lukanya dengan cepat. Dia bergegas pergi ke kediaman jenderal. Namun dia mendengar seorang prajurit melaporkan kejadian di gudang makanan. Dari benda yang ditemukan, Jin An mencium aroma wewangian khas dari Taman Piosiang. Dia pun bergegas untuk menangkap Yongge sebelum negara Yao kembali menyerang. 何事？有人放火烧了粮仓，何人所为？只知道是个女的，就告诉翠云，安排下去。这是唯一的线索。这个味道是有备而来，届时李叔就危险了。 Li Xuang dan semua prajuritnya telah tiba di gerbang kota. Namun Li Jiangyi menolak untuk membuka gerbang agar Li Xuang tewas di tangan pasukan Yao. Tak lama Jin An muncul dan mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan Yongge jika Li Jiangyi bersedia membuka gerbang kota. Karena mulai terancam, dia pun memerintahkan pengawalnya untuk membuka gerbang. Namun tiba-tiba Li Xuang berubah pikiran dan memutuskan untuk melawan pasukan negara Yao dengan memancing mereka memasuki hutan lebat di pinggiran kota. 要军兵临城下，全军听令，幸会有生命危险。你。 随我抗敌！Pasukan negara Yao kembali ke markas dan melaporkan pada penasihat Li Yun mengenai kemunculan pria berjubah hitam. Li Yun pun meminta istana mengirimkan jenderal lain untuk memimpin pasukan Yao. Di tempat lain, Li Jiangyi dan pengawalnya diam-diam meninggalkan kota Lu, namun wakil jenderal Qin Lan berhasil menemukan mereka. Keesokan harinya, karena dirinya merasa baik-baik saja, Jin An menemui Li Xuang dan memintanya membebaskan Jiran. Meskipun Li Xuang yakin bahwa pria berjubah adalah Jin An, namun dia tetap menunggunya berterus terang dengan sendirinya. Suatu malam, Jin An mendengar pembicaraan mengenai pasukan
pasukan Yao yang berniat kembali menyerang bersama jenderal baru bernama Zhao Jingyuan. Jin An pun memikirkan sebuah rencana. Di markas pasukan Yao, jenderal Zhao baru saja tiba dan menikmati jamuan. Namun tiba-tiba Li Yun masih terpercaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tiba-tiba Wu Jian menemuinya untuk mengatakan bahwa pria berjubah hitam adalah Jin An. Dia pun memerintahkan Li Yun melakukan strategi dengan menyerang kota Ninglan agar Li Xuang kewalahan. Sementara Jin An akan berjuang sendirian dan kekuatannya semakin lemah. Dengan begitu, mereka akan bisa menangkap Jin An. Semua pasukan tak bersedia diangkat menjadi jenderal karena tak ingin menjadi target pria berjubah hitam. Akhirnya Li Yun mengangkat seorang pelayan tua untuk menjadi jenderal dan memancing pria berjubah hitam. Keesokan harinya, Li Xuang menerima kabar bahwa kota Ninglan telah diserang. Dia pun menyiasatinya dengan membagi pasukan di beberapa pintu masuk, sementara dia akan menggunakan jalur rahasia. 宁兰城防坚固，我们就要兵分3路，里应外合。想要减少伤亡，可共1队精锐前行，虚实前往南城门校正，现有连通内外的暗道。通知秦岚带1队精锐前往另外3个城门密林处等待。想要出其不意拿下宁兰，等他们打开城门，我带1队精锐从密道 Di markas pasukan Yao, Jin An kembali menghabisi jenderal mereka. Karena merasa pria berjubah hitam telah masuk ke dalam perangkapnya, Li Yun memerintahkan puluhan ribu pasukannya untuk melawan Jin An. 我这里有数万大军，你杀得完吗？ Pasukan Changpeng kembali memenangkan perang. Li Xuang pun bergegas pergi sendirian untuk menyelamatkan Jin An. Karena telah berhasil menangkap pria berjubah hitam, Li Yun dan beberapa anggota pasukannya merayakan dan mendatangkan beberapa penari. Jin An menyadari bahwa Li Xuang sedang menyamar di antara para penari. Tak lama, Li Yun menyuruh Li Xuang untuk menusuk Jin An. Perlahan Li Xuang pun mendekati Jin An. Jin An kehabisan tenaga dan menyuruh Li Xuang untuk pergi sebelum pasukan Yao menyusul mereka. Namun tiba-tiba pasukan Changpeng datang untuk melindungi Li Xuang. Tak lama dia pun membawa Jin An ke kediamannya. Setelah Jin An sadar, dia berterus terang bahwa pria berjubah hitam adalah dirinya. Selain memiliki kekuatan dewa, kelima panca inderanya menjadi lebih tajam dan luka di tubuhnya akan sembuh dengan sendirinya. Di tempat lain, ketua Gunung Wuling bernama Mo Yin mendapat kabar mengenai kemunculan pria berjubah hitam yang memiliki kekuatan luar biasa. 他身负异能，一人可抵千军之力。可知他的来历？无人知晓。长福军击退了姚国大军，近日宁兰城发生了一起惨案，免不了走一趟了。想必与玉玲珑有关。此事听来蹊跷。 Istana Taijin, Kaisar mendapat laporan bahwa Li Xuang berhasil mengalahkan 50.000 pasukan Yao. Dalam laporan tersebut tertulis mengenai peran pria berjubah hitam yang telah membantu pasukan Changpeng. Kaisar pun memerintahkan Su Muyang pergi ke kota Lu untuk memberikan hadiah pada 3 pasukan dan membawa pria berjubah hitam ke ibu kota. Su Muyang pun segera melakukan perjalanan ke kota Lu. Dan setibanya di sana, Su Muyang disambut oleh Li Xuang dan pasukannya. Namun tiba-tiba 加鞭，赶往驿站。我回将军府。 Sesampainya di kediaman jenderal, Su Muyang bertemu Jin An yang mengkhawatirkan luka di tangan Li Xuang.
Sejak kecil, Li Xuang dan Sumuyang sangat dekat sehingga mereka pun saling menyukai. Namun hubungan tersebut harus terhenti saat Kaisar menikahkan Sumuyang dengan putri Perdana Menteri bernama Jilan. Setelah mendapatkan perawatan, Sumuyang memanggil Li Xuang dan bertanya mengenai Jin An. Karena yang dia tahu di kediaman jenderal tak ada pria, Li Xuang menjelaskan bahwa Jin An hilang ingatan dan pernah menyelamatkan nyawanya hingga Li Xuang pun memberinya pekerjaan. Tak lama Sumuyang pun memanggil Jin An untuk menginterogasinya. 你刚说他叫晋安，你是他从林中捡回来的，你更该安分守己，勤谨侍奉。太子怕是误会了，我在山上被野兽袭击，太子若是不信，你起的吧？是。是个好名字。尽早学会身为府丁的规矩。愿我太监长治久安。 Setelah beberapa lama, pengawal Sumuyang bernama Huayan melapor bahwa para bandit yang menyerang mereka adalah suruhan dari kakaknya, yaitu Pangeran Li. Mendengar hal tersebut, Sumuyang tidak terkejut karena sejak kecil Pangeran Li selalu membencinya. Dia bahkan mencelakai Sumuyang hingga tangan kanannya cacat. Melihat kondisinya, Kaisar justru mengangkat Sumuyang sebagai putra mahkota Taijin. Sampai saat ini, Sumuyang tak mengetahui alasan Kaisar memberikan gelar putra mahkota kepadanya. Sementara itu, di istana Taijin, Kaisar yang seringkali membiarkan putra sulungnya bersikap seenaknya kepada Sumuyang. Kali ini dia memanggil Pangeran Li dan memarahinya karena berniat menghabisi putra mahkota. Kaisar berencana menjadikan putra mahkota sebagai persembahan agar dirinya panjang umur. Dia memerintahkan Pangeran Li pergi ke kota Lu untuk membantu persembahan dengan membawa Sumuyang ke altar. Suatu hari, Sumuyang mengajak Li Xuang mengasah ilmu bela dirinya. 先赢了我再说。 Tiba-tiba Sumuyang kembali merasakan sakit di tubuhnya. Seketika Jin An mencium aroma busuk dan melihat luka di punggung Sumuyang. Tak lama Lu Xun pun memeriksanya dan mengatakan bahwa Sumuyang telah terkena racun mematikan. Setelah diselidiki, ternyata pedang yang dipakai bandit untuk menghabisi Sumuyang beracun. Agar mendapatkan penanganan cepat, Sumuyang pun dibawa ke klinik Lu Xun. Tak lama mantan pengawal Anan bernama Chen berusaha menyelinap masuk ke klinik tersebut. Namun Jin An menyadari kedatangannya. 韩南王，我得把这个消息传回大姚。你是何人？ 你为何杀他？你身上有太子所中之毒的气味，你必须得跟我走。你若是清白的， Melihat bola api di tubuh Jin An, Mo Yin pun meyakini bahwa dia adalah boneka bayangan dan dirinya bersedia dibawa ke klinik Lu Xun. Setibanya di sana, Jin An menceritakan kejadian sebelumnya dan Mo Yin mengaku bahwa dia berasal dari Gunung Wuling. Setelah melihat kondisi Sumuyang, Mo Yin mengatakan bahwa salah satu kandungan dari racun tersebut bernama teratai emas salju giok. Dia pun mengeluarkan cacing giok bergaris miliknya yang bisa menghisap racun tersebut.他身上的毒真的轻了，多谢。 Li Xuang meminta Mo Yin tinggal sementara waktu di kediamannya untuk membuatkan obat pemulihan bagi Sumuyang. Setelah beberapa lama, Jin An menemui Mo Yin dan menanyakan tujuannya berada di hutan beberapa saat yang lalu. Jin An terkejut saat Mo Yin memahami secara detail semua perubahan yang selama ini dialaminya. 看来你早就料到我会来了。究竟是何居心？既然你不是行刺下毒之人，兄台不必紧张。身形变化和你身上的火焰纹，我对其他人不感兴趣。引偶之力，可对。 Mo Yin mengatakan bahwa kekuatan Yulinglong merupakan harta Gunung Wuling. Begitu Yulinglong ditanam di tubuh seseorang, maka orang tersebut akan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Perjanjian darah akan membuat boneka bayangan sepenuhnya mematuhi perintah pemilik darah dan secara naluriah ingin terus dekat dengannya.
Karena mengetahui kekuatan yang mengerikan dari Yolinglong, orang-orang di Gunung Wuling membuat peraturan dan menjaganya dengan hati-hati selama beberapa generasi. Namun beberapa tahun lalu, Yolinglong dicuri. Setelah sekian lama mencari, Mo Yin mendengar kabar mengenai pria berjubah hitam dan menebak bahwa Li Suang adalah pemilik darahnya. Semakin Yolinglong bersatu dengan tubuh Jin An, maka akan semakin tak terkendali dan menguras energi Li Suang karena energi dan darah Li Suang adalah sumber kekuatan Yolinglong. Bahkan kini Jin An masih tetap bisa menggunakan kekuatannya. 就算你说的是真的，那他会对双儿下手，也不会伤他一丝一毫。我身上所有的意象已经很好了，能以此守护他一辈子。那我以后不再变换，只怕是你一厢情愿。玲珑跟你越是融合，你将彻底失控，变成一个没有感情的，甚至极有可能伤害他，亦或是杀了他。他也必然会因为血气耗尽而亡，冥顽不灵。 Selama tinggal di kediaman jenderal, Jin An selalu berlatih ilmu bela diri dengan salah satu prajurit Li Suang bernama Kyo-er. Namun suatu hari, Jin An memutuskan untuk berhenti berlatih agar semua orang menganggap bahwa dirinya tak memiliki ilmu bela diri. Namun Kyo-er tetap memaksanya. 乔二姐，我怕是坚持不下去了，这练功实在是太苦了，实在是对不住。告辞。少套近乎，习武贵在坚持，我不走了，行了吗？这么冲动，就不能退出。 Karena mendengar kabar bahwa Pangeran Li akan segera datang, Jin An berinisiatif menjadi pengawal Semuyang untuk sementara waktu agar Li Suang tak berada dalam situasi bahaya. 你来接我，我需要知道缘由。从今天起，由我贴身服侍。是小双的意思吗？我更要知道你什么目的。殿下怕了？厉王就要到路上了，殿下应该十分清楚吧？厉王想要杀我，你在我身侧，难道就不怕死吗？ 厉王要是想杀我，我保住你的性命，就殿下可得好好活着。 Sesampainya di kediaman jenderal, Pangeran Li mengundang Mo Yin makan malam karena telah menyelamatkan adiknya. Pangeran Li sempat melontarkan kalimat yang melecehkan Li Suang hingga Jin An hampir kehilangan kendali. 征战生活残酷。殿下华服污损。 未免有失尊严，我等不相干之人不便在此。快平复下来，克制玉玲珑。金安，你冷静一点。Setelah Jin An mulai tenang kembali, Mo Yin mengatakan bahwa boneka bayangan tak akan sadar jika dirinya hilang kendali. Sebelum menjadi semakin parah, Mo Yin menyuruh Jin An ikut bersamanya ke Gunung Wuling untuk mengeluarkan Yolinglong. Namun Jin An masih belum mempercayai Mo Yin sampai dia menemukan pencuri Yolinglong. Keesokan harinya, Mo Yin bertemu dengan Wu Jian yang merupakan kakak seperguruannya. Wu Jian menanyakan kabar ayah angkat mereka yang bernama Guan Yuanming. Namun dia terkejut saat Mo Yin mengatakan bahwa ayah angkat mereka telah dihabisi seseorang bersamaan dengan hilangnya Yolinglong. Sampai sekarang Mo Yin masih belum menemukan pelakunya. Dia menunjukkan sebuah jarum yang ditemukan di samping jasad ayah angkatnya. Wu Jian diusir dari Gunung Wuling beberapa tahun lalu karena berarti ilmu terlarang. Wu Jian mengatakan bahwa dirinya lebih dulu mengetahui bahwa Yolinglong berada di kota Lu. Dia pun membujuk Mo Yin agar bekerja sama membuat air hijau kosong untuk membatasi kekuatan Yolinglong. 今日你我兄弟二人联手，若我们同时催动这个丹炉，是这世上唯一可以难以确保万无一失。 空清水炼之过程，你我兄弟二人自有了定数。届时，我将会把丹药出城之后往师弟善用。 Li Suang pernah mengatakan bahwa Kaisar dan Pangeran Li berhati kejam sehingga terpantas menjadi seorang kaisar. Karena Semuyang lebih bijaksana dan murah hati, Li Suang berharap Semuyang menjadi pemimpin Taijin selanjutnya. Jin An pun menemui Semuyang dan membujuknya untuk berani melawan Pangeran Li dan memanfaatkan gelar putra mahkota. Agar Semuyang bersedia melawan, Jin An mengakui bahwa dirinya adalah pria berjubah hitam dan bersedia membantu Semuyang. Keesokan harinya, Pangeran Li sengaja menyuruh Li Suang membawa Semuyang dan Jin An ke hutan untuk berburu binatang buas. Namun Jin An mengerti bahwa Pangeran Li memiliki tujuan lain. 皇帝，殿下，在射杀一只残废的野鹿。这附近没有野兽的声音。厉王此次围猎，报皇殿下。
好大的胆子！ Sumuyang mulai memberanikan diri menggertak Pangeran Li karena telah mencoba menghabisinya. Dia mengingatkan bahwa putra mahkota lebih berkuasa daripada Pangeran Li. Karena merasa terpojok, Pangeran Li pun terpaksa meminta maaf. Setibanya di penginapan, Pangeran Li membuat rencana pembalasan dengan membakar klinik milik Lu Xun karena merupakan orang yang paling dekat dengan Li Suang. Tak lama pengawal Bos Yao mendatangi kediaman jenderal untuk menghabisi Sumuyang dengan menunjukkan belati pemberian kaisar. Karena belati tersebut merupakan barang pribadi kaisar, berarti perintah tersebut langsung dari kaisar. Dengan cepat, Kyo-er menyembunyikan Sumuyang di ruang rahasia. Semua pasukan kediaman jenderal dibawa dan disiksa untuk mencari tahu mengenai pria berjubah hitam. Tak lama, Ouyang Jun yang merupakan kekasih dari Kyo-er datang untuk menyelamatkannya.